Halo, selamat datang di channel Penerbit Haru, sebuah penerbit yang ingin meningkatkan budaya ketimuran melalui diskusi buku. Bersama saya Tegura, inilah Bincang Haru. Dalam Bincang Haru kali ini, kita akan ditemani oleh Kak Lia Indra, selaku founder dan editor kedua dalam buku yang akan kita bahas, Aku Ingin Pulang Meski Sudah di Rumah. Kak Lia, apa kabar? Halo, baik. Dan lagi excited banget nih nungguin buku ini buat terbit. Oke, Kak Lia, ini tentang apa sih bukunya? Buku ini adalah buku esai dari Korea Selatan. Yeah. Nah, seperti buku esai pada umumnya, buku ini tuh mengungkapkan perasaan atau pengamatan penulis terhadap sesuatu. Oke. Nah, di buku ini sesuai dengan judulnya, Aku Ingin Pulang Meski Sudah di Rumah, itu menyoroti perihal orang-orang yang meskipun sudah mempunyai rumah ataupun ada di rumah, tapi keinginan untuk mencari sesuatu yang nyaman bagi mereka itu ada. Kayak gitu. Berarti buku Aku Ingin Pulang Meski Sudah di Rumah adalah buku yang mengangkat tentang rumah yang tidak hanya sekedar bangunan. Betul. Tapi adalah sebuah kenyamanan. Betul. Dan sekali lagi ini adalah buku isei. Apa yang membedakan buku isei ini dengan buku isei Haru yang lainnya? Di Haru tuh biasanya kita mencari buku esai yang memang topiknya berbeda-beda. Jadi meskipun udah ada beberapa buku esai yang diterbitkan Haru ya, misalnya I Want to Debate, I Want to Eat Tteokbokki, lalu ada Siapa Yang Datang ke Pemakamanku Saat Aku Mati Nanti. Topik yang diangkat itu berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Oke Kak Lia, kalau untuk buku Aku Ingin Pulang Meski Sudah di Rumah ini, awal tahunnya tuh dari mana sih Kak Lia? Kita ada beberapa macam cara untuk mengetahui buku itu. Yang pertama, dari kita penerbit sendiri yang mencari tahu, misalnya dengan follow penerbit atau penulis yang di luar negeri. Lalu yang kedua, bisa juga dengan cara penerbit atau penulis atau agen literasi yang di luar negeri itu yang akan merekomendasikan bukunya kepada kita. Nah, yang ketiga, rekomendasi dari pembaca. Rekomendasi dari pembaca itu yang mereka lakukan adalah misalnya nge-DM, memberikan email, memberikan saran itu kepada penerbit. Kalau untuk buku Aku Ingin Pulang sendiri, taunya dari? Buku ini kita taunya itu ada dua cara yang secara beriringan. Yang pertama adalah DM yang tiba-tiba masuk banyak banget ke penerbit Haru. Setelah itu di waktu yang bersamaan tim redaksi atau tim editor itu mengetahui tentang buku ini karena ada salah satu idol di Korea yang merekomendasikan buku ini nih kepada pembacanya. Boleh tahu nggak siapa tuh idolnya? Idolnya itu tahu BTS nggak? BTS ya, tahu dong. Yang beberapa waktu lalu lagunya sempat trending di YouTube juga kan? Iya betul. Jadi BTS ini salah satunya itu pernah merekomendasikan atau menyebutkan tentang buku ini, yaitu membernya saat itu adalah Taehyung. Setelah tahu buku ini direkomendasikan oleh pembaca, terus ternyata editor sendiri juga mereview, dan ternyata juga buku ini pernah dibaca salah satu idol BTS. Kenapa penerbit Haru memutuskan untuk menerbitkan buku ini? Di Haru sendiri kan sebenarnya udah ada beberapa buku esai. Nah, kami berusaha supaya buku esai yang kami terbitkan itu nggak melulu temanya itu-itu aja. Jadi meskipun buku ini dibaca oleh idol ataupun direkomendasikan oleh idol, kami perlu waktu untuk mereview buku ini. Apakah buku ini temanya sesuai dengan Haru atau enggak? Lalu apakah tema tersebut udah diterbitkan atau belum oleh penerbit Haru, dan yang terutama menarik nggak untuk Indonesia, bisa untuk pembaca Indonesia atau enggak tema tersebut. Nah, yang menarik dari buku ini, si penulis itu mencermati tentang rumah dan pulang yang definisinya untuk tiap orang itu pasti berbeda-beda. Ternyata menarik sekali tema yang dibahas dalam buku ini ya Kak. Nah, ini udah datang minumannya. Iya. Terima kasih. Kita minum dulu kali ya? Iya, boleh. Jadi kita tuh sedang berada di Sarangsari Hills yang lokasinya ada di Sarangan, Magetan, Jawa Timur. Nah, menurut kalian sendiri gimana tempat ini? Saya suka suasananya sih. Terus dengar-dengar juga konsep kafe ini tuh menarik banget. Katanya dari farm to table. Jadi dia punya sawah atau perkebunan di bawah yang langsung mengambil hasil buminya lalu untuk disajikan lagi kepada konsumen. Jadi menarik banget sih. Kita balik lagi ke buku yuk. Ya, boleh. Dari Kak Lia sebagai editor, mana yang bagian yang paling disukai oleh Kak Lia? Berhubung saya sebagai editor nih, saya berarti membaca buku ini tuh beberapa kali. Nah, saat pertama saya membaca buku ini, bagian yang paling saya suka dan teringat selalu itu judulnya Untukmu Yang Sedang Melarikan Diri. Untukmu Yang Sedang Melarikan Diri. Menarik. Jadi si penulis itu bercerita, dia suatu saat menemukan sebuah tulisan yang mengucapkan kurang lebihnya kayak begini.
nggak apa-apa kalau suatu saat kamu pengen melarikan diri dulu. Jadi maksud di dalam ini, di dalam perkataan itu, kalau misalnya kamu punya masalah, nggak apa-apa kok kalau suatu saat kamu ingin beristirahat sejenak dari masalahmu. Rehat sejenak itu nggak apa-apa. Setelah kamu siap, kamu boleh menghadapi lagi. Dari itu, saya tuh ngerasa biasanya kan orang kalau misalnya ada masalah, orang lain akan memberikan nasihat, ya udah hadepin aja. Ya udah jangan suka lari, udah waktunya kamu ngadepin, masa gitu aja takut, masa gitu aja nggak bisa ngadepin. Tapi justru dari omongan si penulis ini kita tahu, meskipun masalah kita tuh berat banget ya, nggak apa-apa kok berhenti sebentar. Iya, jadi memang kita untuk menghadapi masalah nggak boleh meluap-luapkan emosi. Jadi kalau memang ada masalah, kita boleh jeda sebentar, terus kalau pikiran udah reda, kita baru menghadapi seperti itu mungkin. Betul, jadi saya merasa dengan jeda sebentar itu kita akan mempunyai perspektif yang baru terhadap masalah itu. Jadi kalau misalnya tadi Mas Teguh bilang, misalnya kita menghadapi masalah, kita bisa meledak-ledak. Iya, betul. Tapi saat kita rehat sejenak, jeda sejenak, kita bisa memikirkan kembali. Dan dari situ tanggapan kita itu bisa lebih berbeda dan lebih sehat sih menurut saya. Nah itu kan setelah Kak Lia membaca satu kali, kalau beberapa kali membaca, apakah ada perubahan yang disukai bagiannya? Setelah baca beberapa kali itu ada satu bagian yang membuat saya kepikiran terus. Apa tuh? Judulnya saya nggak inget, tapi intinya si penulis ini itu suatu saat dia sakit. Iya. Saat dia sakit, dia merasa sangat menderita. Nah setelah itu dia mencari grup atau komunitas yang punya penyakit yang sama dengan dia. Sejak dia bergabung ke dalam komunitas atau grup itu, dia merasa penderitaannya itu lebih terangkat gitu loh. Nah setelah membaca itu, saya ngerasa, oh manusia itu memang makhluk sosial ya. Dengan manusia sebagai makhluk sosial, dia membutuhkan suatu kelompok yang mengerti dirinya, suatu kelompok yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, buku Aku Ingin Pulang Meski Sudah di Rumah itu kembali lagi mengajak kita supaya bisa peduli dengan sesama, bisa peduli dengan teman-teman yang ada di sekitar kita, terutama yang kita bisa menumbuhkan empati atau kepedulian itu dengan mengerti keadaan sesama. Nah Kak Lia, setelah tahu tentang pembahasan dalam buku ini, ternyata aku juga kepo bagaimana proses penerbitan buku ini, berapa lama yang dibutuhkan oleh Kak Lia untuk mengedit buku ini? Kalau proses penerbitannya, seingat saya itu kontrak pertama kali ditandatangani Januari tahun ini. Januari tahun ini. Dan kita rencana untuk menerbitkannya itu di Oktober nanti jadwal terbitnya. Jadi sekitar 10 bulan ya. 10 bulan itu termasuk yang lama atau ya normalnya segitu? Kalau berdasarkan pengalaman ya, di Haru sendiri untuk buku terjemahan itu yang paling cepat waktu itu adalah Why Secretary Kim yang ada Kim. Yang ada dramanya ya? Betul. Nah buku itu prosesnya tuh cuma 3 bulan. Wow. Tapi proses 3 bulan itu ya deadline yang sangat ketat banget. Dari editor, dari penerjemah, dari editor, semua tuh harus, dengan kata lain tuh deadline-nya sangat mepet yang harus kejar-kejaran gitu loh. Apakah ada kendala tersendiri dalam proses penerbitannya? Sebenarnya kalau saya lebih suka nyebutnya sebagai tantangan ya, bukan kendala. Tantangan. Betul. 10 bulan itu pun sebenarnya adalah rentang waktu yang normal untuk sebuah buku untuk diterbitkan. Kalau yang tadi saya sebut 3 bulan, itu adalah versi yang sangat cepat sekali. Versi cepat. Betul. Nah, sebenarnya untuk buku ini kita menjadwalkan itu di tengah tahun, jadi kayak bulan Juni atau bulan Juli. Tetapi karena yang saya tadi bilang ada tantangan itu, ada kalau dari sisi faktor eksternal, di Haru saat ini sedang mengadakan festival buku Asia. Nah itu tuh yang menjadi tantangannya, karena untuk festival ini tim redaksi, promosi dan marketing itu juga semuanya ikut serta dalam festival buku Asia. Oleh sebab itu kita memilih memundurkan jadwal terbitnya buku ini supaya buku ini tuh bisa lebih matang dan lebih terplanning dengan baik. Itu adalah faktor eksternal. Barangkali ada nggak kendala tersendiri yang jadi faktor internalnya? Tantangan ya, bukan kendala. Saya ralat. Tantangan. Kalau ngomongin tantangan dari faktor internal, maksud saya adalah faktor dari naskahnya. Nah itu lebih baik kita ngobrol dengan penerjemahnya, yaitu Mbak Dewi. Dari bagaimana sih proses untuk dari naskah terjemahan yang mentah sampai akhirnya masuk ke dalam dapur redaksi. Wah kebetulan nih, aku juga pengen ngobrol langsung sama penerjemahnya. Mari kita hubungi yuk.
Halo, salam kenal Mbak Dewi. Aku Tegura. Boleh perkenalkan diri juga nggak Mbak Dewi dengan kesibukannya apa? Iya, salam kenal. Aku Dewi, penerjemah freelance penerjemahnya di Haru. Mulai menerjemahkan buku dari sekitar tahun 2014 sampai 2014-2015 lah awalnya. Mulai dari novel, komik, terus belakangan ini lagi sering nerjemahin esai. Yang terakhir ini ada buku I'm Home yang akan segera diterbitkan. Sama satu lagi novel soon juga segera diterbitkan. Sekarang lagi ngerjain juga jadi detektif lah. Nggak boleh spoiler. Sejauh ini Mbak Dewi udah berapa buku sih yang udah pernah diterjemahkan Mbak Dewi? Kalau berapa bukunya, yang I'm Home ini yang ke-15. Boleh nggak sih ceritakan bahasa asing yang dikuasai Mbak Dewi? Aku tuh basicnya lulusan ilmu komunikasi, jadi sebenarnya nggak ada Korea-Koreanya. Pertama belajar Koreanya otodidak. Sekarang masih sambil belajar sih, sambil ngerjain sambil belajar. Kalau ngomongin buku ini Mbak Dewi, butuh berapa lama Mbak Dewi untuk proses penerjemahannya? Untuk buku ini kurang lebih 1,5 bulan, sesuai deadline dari penerbit Haru. Apakah buku Aku Ingin Pulang ini tipe yang disukai Mbak Dewi? Enggak sih sebenarnya, karena aku biasanya lebih suka baca yang novel-novel, genrenya yang fantasi, misteri, thriller yang gitu-gitu. Tapi belakangan ini jadi senang esai juga sih. Kadang kayak ketampar, jadi lebih peka lah sama orang lain. Apakah Mbak Dewi mengalami kesulitan saat menerjemahkan buku Aku Ingin Pulang ini? Ini esai yang kelima. Jadi susahnya esai itu kurang lebih sama. Jadi dia tuh kalau di bahasa Korea dia nggak ada subjek. Terus kadang banyak idiom-idiom yang buatan penulisnya sendiri gitu. Jadi bukan idiom yang asli dari Korea gitu. Misalnya kayak di buku I'm Home ini, penulisnya ada mengibaratkan cinta yang datang dan pergi pakainya gelombang pasang surut. Yang kayak gitu-gitu sih, kayak mengibaratkan seseorang kayak bintang yang bercahaya, yang gitu-gitu sih. Apakah ada perbedaan dalam menerjemahkan buku Aku Ingin Pulang ini dengan buku yang pernah diterjemahkan Mbak Dewi sebelumnya? Kalau novel tuh ceritanya jelas gitu, walaupun kadang alurnya maju mundur, tapi dia jelas ceritanya dari A sampai Z, itu jelas. Kalau esai itu banyak yang nggak bisa diterjemahin secara literal. Kalau menurut Mbak Dewi sendiri, apa yang paling menarik dari buku Aku Ingin Pulang ini? Kalau di buku I'm Home ini, penulisnya dia cerita banyak gitu tentang apa yang bikin dia nyaman. Di buku aslinya yang I'm Home ini, di depannya ada satu kalimat, pasti menyenangkan menjadi siput karena ia dekat dengan rumahnya. Begitu lihat covernya, kita jadi iri nih sama si siput yang rumahnya selalu deket dia gitu. Tapi begitu baca, ternyata penulisnya tuh ngasih cerita yang bikin kita sadar gitu bahwa rumah itu bukan sekedar bangunan, tapi rumah itu kenyamanan. Jadi kita juga bisa, sebagai manusia kita juga bisa punya rumah yang bisa dibawa kemana-mana, yang selalu dekat sama kita, yaitu kenyamanan. Jadi di buku ini tuh menariknya itu sih. Dari sekian banyak yang dibahas dalam buku ini, mana yang paling disukai Mbak Dewi? Dan apa alasannya? Kalau yang paling disukai, sebenarnya ada banyak. Tapi yang paling aku ingat, ada satu subbab, judulnya Jangan Bandingkan Kesulitanku Dengan Orang Lain. Jadi penulisnya ini cerita kalau dia takut sama ketukan pintu. Kenapa coba takut ketukan pintu, ya kan? Kayak kalau kita mungkin karena nggak tahu kenapa orang takut sama ketukan pintu ya, kadang bisa nyeletuk gitu. Ya elah, ketukan pintu, kenapa sih ditakutin? Jatuhnya jadi menyepelekan kan. Jadi ini tuh bukan tentang masalah siapa yang lebih sulit, tapi masalah apapun udah bikin orang menderita, jadi nggak usah dibanding-bandingin lah. Jadi ya, kita harus lebih peka kalau semua orang punya beban masalahnya sendiri, semua orang punya beban hidupnya sendiri. Jadi daripada membandingkan, ya lebih baik kasih semangat lah, gitu. Menurut Mbak Dewi, siapa sih yang harus baca buku ini? Siapapun yang sedang mencari rumah, siapapun yang sedang mencari kenyamanan, menurut aku wajib baca buku ini. Karena begitu tutup buku, kalau di depannya ada pasti menyenangkan jadi siput karena ia dekat dengan rumahnya. Nanti begitu nutup, oke, aku nggak ngiri lagi sama siput yang rumahnya selalu ada di dekatnya, karena aku juga
udah tahu kalau kenyamanan aku juga ada di dekat aku gitu. Wah, makasih Mbak Dewi udah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang aku ajukan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dah. Oke, sama-sama Mas. Selamat siang. Nah, kita kembali ke Kak Lia. Sebelum kita akhiri perbincangan kita kali ini, kira-kira ada nggak yang ingin disampaikan oleh Kak Lia untuk pembaca Haru tentang buku ini? Pesan untuk teman-teman pembaca yang sudah menunggu buku ini, saya berharap teman-teman yang sedang merasakan seperti yang ditulis di dalam buku ini sudah ada di rumah tetapi masih ingin pulang, masih mencari sesuatu yang nyaman. Saya berharap sih buku ini bisa membantu. Dan setelah itu apabila sudah membaca dan memiliki pendapat lain atau merasakan sesuatu yang lain, barangkali penerimaannya setelah membaca ini berbeda. Betul. Itu bisa nge-tag Haru ataupun DM Haru supaya kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Nah, oke. Jadi itu nanti bisa dijadikan bahan diskusi lanjutan kali ya. Terus? Dan yang paling penting sih, yang pesan sponsor ini Iya. sebenarnya, jangan lupa untuk menunggu pemesanan nanti di tanggal 30 September pukul 4 sore. Teman-teman ini bisa memesan buku ini di mana nantinya? Seperti biasa, buku ini nanti bisa didapatkan di semua marketplace dari penerbit Haru. Selain itu juga toko buku online yang bekerja sama dengan Haru. Oke, jadi kalau misalnya nanti aku punya langganan satu toko buku yang ternyata berada di dekat daerah domisiliku, itu bisa ya aku ke situ? Iya, bisa banget. Oke Kak Lia, terima kasih untuk perbincangan seru kali ini. Sama-sama Mas Teguh, saya juga senang banget bisa berdiskusi mengenai buku ini dan berharap setelah buku ini terbit, perbincangan atau diskusinya itu bisa kita lanjutkan lagi. Oke teman-teman, itu tadi perbincangan kita dengan Kak Lia. Semoga memberi gambaran tentang buku ini. Selanjutnya buat teman-teman yang ingin mendapatkan buku ini, silahkan cek di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih Kak Lia untuk waktunya kali ini. Sampai jumpa di perbincangan selanjutnya. Dadah. Bye. Menikmati udara segar dan sajian nikmat sambil berdiskusi buku memang membuat kita lupa waktu. Di episode kali ini, kita banyak belajar tentang penerbitan sebuah buku melalui cerita dari Kak Lia Indra Andriana. Aku Ingin Pulang, Meski Sudah di Rumah adalah salah satu contoh buku esai dari Korea Selatan yang ingin mengajak kita merenungkan tempat ternyaman kita. Jangan lupa, penawaran khusus buku ini dibuka tanggal 30 September 2021 pukul 4 sore. Cek kolom deskripsi untuk info lengkapnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.